halaman 8. Faidatun tengahnya. Bismillah. Faidatun, bermula ini itu faidah. Qala al-imamu, telah berkata al-imamu oleh seorang imam An-Nawawi, yaitu An-Nawawi Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, yaitu namanya siapa? Yahya ibn Sharaf An-Nawawi, wafat tahun 676 Hijriyah. Perbedaan penyebutan antara beliau dengan Syekh Nawawi Banten. Syekh Nawawi dalam penulisannya tanpa alif dan lam. Syekh Nawawi Banten. Biasanya di kitab-kitab ditulisnya Syekh Nawawi, atau di belakangnya tertulis Al-Bantani atau Al-Jawi. Maka itu Syekh Nawawi orang kita, orang Indonesia. Tapi ini An-Nawawi, namanya Yahya ibn Sharaf. Penulisannya dengan alif dan lam. Alif lam ta'rif, An-Nawawi. Jauh sebelum Syekh Nawawi Banten, itu wafatnya tahun berapa? 676 Hijriyah. Fi kitab Tahdhib al-Asma'i wal Lughati, dalam kitab Tahdhib al-Asma' wal Lughat, ma nassuhu, apa yang teksnya. Qala al-imamu, telah berkata oleh seorang imam, asy-syaikhu, seorang syekh, al-mujma'u, yang disepakati, ala imamatihi, atas keimamannya. Imam artinya seorang yang menjadi pemimpin atau rujukan dalam keilmuan. Tidak semua ulama disebut imam, tetapi mereka yang disebut imam adalah mereka yang betul-betul telah mencapai puncak tertentu dalam keilmuannya. Seperti para imam mujtahid, mereka jelas adalah para imam. Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, dan lain-lain. Nah, yang disebut di sini oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdhib al-Asma' wal Lughat, ada seorang imam lainnya. Imam An-Nawawi menyebut seorang imam lainnya. Kata beliau apa? Al-mujma'u ala imamatihi, yang disepakati keimamannya. Sangat tinggi ilmunya. Wa jalalatihi, dan keagungannya. Wa tamakkunihi, dan kedalamannya. Kedalamannya syekh tersebut fi anwa'il ulumi, dalam berbagai macam ilmu-ilmu, dalam berbagai bidang ilmu agama. Wa bara'atihi, dan keahliannya atau kapabilitasnya, kedalamannya. Abu Muhammadin, yaitu Abu Muhammad Abdul Aziz ibn Abdissalam, yaitu Abdul Aziz ibn Abdissalam rahimahullahu wa radiya anhu. Fi akhiri kitabil qawaid, di akhir kitab al-qawaid. Al-bid'atu, bermula bid'ah, munqasimatun, itu terbagi ila wajibatin, kepada bid'ah wajibah, wa muharramatin, dan bid'ah muharramah, muharramatnya yang diharamkan, wa mandubatin, dan bid'ah mandubah. Apa mandub? Dianjurkan, mustahabbah, dianjurkan, disunnahkan. Wa makruhatin, dan bid'ah makruhah, wa mubahatin, dan mubahah. Saya ulang dari atas.
Yang berkata ini adalah seorang imam agung terkemuka yang keimamannya dinyatakan oleh imam lain, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tahdzib Al-Asma wal Lughat. Imam An-Nawawi itu, Yahya ibn Syaraf An-Nawawi, ulama sangat tinggi sekali keilmuannya. Sangat tinggi sekali keilmuannya. Dalam derajat keilmuan disebutnya min ashabil wujuh. Min ashabil wujuh. Ada banyak karya Imam An-Nawawi ini. Salah satu yang sangat populer adalah Syarah Sahih Muslim berjudul Al-Minhaj bi Syarh Sahih Muslim Ibn Hajjaj, puluhan jilid. Termasuk yang sangat besar karya beliau namanya Majmu' Syarah Muhadzab, juga puluhan jilid. Belum kitab-kitab yang lain. Yang paling populer dikaji oleh banyak pondok-pondok pesantren atau di majelis-majelis ta'lim adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab kecil menghimpun 40 lebih daripada hadis-hadis Rasulullah. Termasuk Al-Adhkar dan Riyadhus Shalihin. Itu di antara sekian banyak karya Imam An-Nawawi. Nah, jadi yang mengatakan adalah Imam An-Nawawi, bahwa beliau berkata ada ulama besar, yaitu Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam. Beliau mengatakan dalam kitab Al-Qawaid, bid'ah terbagi kepada 5 bagian. Supaya kita paham dulu siapa yang mengatakan ini, sehingga orang-orang semacam kita tidak kemudian mudah menentang seenaknya. Ini ulama besar yang berbicara. Imam An-Nawawi bahkan dikenal wali kutub. Ya, termasuk Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam yang kita kutip ini, beliau bahkan digelari dengan Sultanul Ulama, rajanya para ulama. Makanya Imam Nawawi sampai mengatakan al-mujma'u ala imamatihi wa jalalatihi wa tamakkunihi fi anwa'il ulum. Beliau sampai mengatakan begitu. Tentu beliau juga wali Allah, Al-Izz Ibn Abdissalam. Nah, jadi Al-Imam Al-Izz atau Abdul Aziz Ibn Abdissalam mengatakan bid'ah terbagi kepada 5 bagian sesuai dengan pembagian hukum-hukum syara'. Hukum syara' itu ada 5, wajib, kemudian haram, kemudian sunnah, makruh, dan mubah. Nah, bid'ah juga begitu. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq. Itu perkara baharu yang tidak ada contoh sebelumnya. Perkara baharu yang tidak ada contoh sebelumnya. Ini barang baru, belum ada contoh sebelumnya. Ini barang disebut apa? Bid'ah. Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam mengatakan barang baru semacam ini ada 5 modelnya, ada 5 macam. Ada yang wajib bahkan, ada yang wajib, beliau mengatakan ada yang wajib, dan seterusnya. Ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, dan ada yang haram. Dengan demikian tidak mutlak semua bid'ah itu sesat. Jangankan dikatakan semuanya sesat, sebaliknya bahkan ada yang wajib bid'ah. Lanjut. Qala, berkata Al-Imam Al-Izz Ibn Abdissalam, wat-tariqu fi dzalika, dan metode dalam demikian itu, pembagian bid'ah kepada 5 bagian tersebut, an tu'radul bid'atu, bahwa ditampilkan bid'ah tersebut ala qawaidis syari'ati, di atas kaidah-kaidah syariat. Fa in dakhalat, maka jika masuk oleh bid'ah fi qawaidil ijabi, dalam kaidah-kaidah yang mewajibkan, fahiya wajibatun, maka dia itu bid'ah wajibah.
walaupun tidak pernah ada di zaman Rasulullah, walaupun tidak pernah ada di zaman para sahabat. Kalau ini barang baru, tapi secara syariat masuk dalam kaidah yang mewajibkan, maka berarti ini bid'ahnya bid'ah wajibah. Ada contoh semacam itu banyak. Salah satunya pembukuan ilmu-ilmu agama. Di zaman Rasulullah tidak pernah dikenal, misalkan dalam bidang hadis ada disebut istilah hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Tambah satu lagi namanya hadis maudhu', walaupun sebenarnya maudhu' ini bukan kategori hadis. Di zaman Rasulullah enggak ada istilah ini hadis sahih apa enggak, ini hasan atau dhaif. Ya semuanya di zaman Rasulullah merujuk kepada Rasulullah. Paham tidak ini? Penyebutan, pembagian hadis menjadi sahih, dhaif, hasan, seperti pernyataan Al-Imam Al-Iraqi, wa ahlu hadzal ilmi qassamus sunan ila sahihin wa dhaifin wa hasan. Dalam Alfiyah Mustalahul Hadis, Al-Iraqi berkata, para ulama ahli hadis membagi hadis itu pada 3 bagian: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Di zaman Rasulullah tidak ada. Bid'ah tidak? Bid'ah. Kategorinya ini wajib, sebab kalau tidak begitu maka hadis campur aduk. Kategori pembagian hadis-hadis kepada bagian-bagian tersebut, klasifikasinya terhadap kualitas-kualitas itu, ada yang kualitas sahih, ada yang kualitas hasan, ada yang dhaif. Itu termasuk perkara wajib. Sebab kalau tidak seperti itu rusak agama ini. Bid'ah tidak itu? Bid'ah. Belum lagi kajian lebih dalam lagi dalam ilmu hadis, kaitannya misalkan dengan kajian nasikh mansukh, am, khas, mutlak, muqayyad, itu juga ada dalam hadis. Sababul wurud. Nah, demikian pula misalkan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an di zaman Rasulullah belum dibukukan. Al-Quran di zaman Rasulullah dalam bentuk hafalan di kepala sebagian para sahabat. Ada yang hafal seluruhnya, ada yang hafal separuh, ada yang seperempat. Ada bentuk tulisan tapi tidak utuh. Ada di kulit binatang atau di media-media lainnya. Yang jelas belum menjadi sebuah buku, belum terkodifikasi menjadi sebuah buku. Yang punya proyek pembukuan Al-Quran adalah Utsman ibn Affan. Jauh setelah Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, ganti pemimpin umat Islam Al-Khalifah Ar-Rashid Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq di zaman beliau juga belum dibukukan. Ganti Umar, di zaman Umar belum dibukukan. Baru kemudian di masa Utsman Al-Quran dibukukan. Kalau tidak dibukukan, kira-kira pada bisa baca nggak kita ini? Jangankan hafal, yang sudah dibukukan aja bacanya pada belepotan. Kategorinya bid'ah. Wajib tidak? Wajib untuk dibukukan. Kalau tidak habis ajaran syariat ini, habis Al-Quran ini. Nah, maka demikian kata Al-Imam Al-Izz ibn Abdissalam, an tu'radu, bahwa bid'ah tersebut ditampilkan atau ditampakkan ala qawaid syariah, di atas kaidah-kaidah syariat. Kalau masuk dalam kaidah al-ijab yang mewajibkan, maka berarti kategori bid'ah tersebut adalah bid'ah wajibah. Lanjut. Au fi qawaid at-tahrim, atau bid'ah tersebut umpama masuk dalam qawaid at-tahrim, kaidah-kaidah yang mengharamkan, fa muharramatun, maka berarti itu adalah bid'ah muharramah, bid'ah yang diharamkan. Awin nadbi, atau jika masuk dalam qawaidun nadb, dalam kaidah-kaidah yang
mensunnahkan terhadap perkara-perkara baru tersebut, famandubatun, maka berarti bid'ah tersebut adalah bid'ah mandubah. Misalkan kita ngaji seperti ini habis maghrib sampai isya, masuk dalam kaedah perintah syara, karena syariat merintah kita untuk belajar ilmu agama. Mempelajari ilmu agama wajib tidak? Wajib. Yang pokok, walaupun tidak semua ilmu agama wajib dipelajari, tapi yang wajib itu adalah yang disebut dengan ilmu din ad-daruri atau ilmu hal, ilmu pokok-pokok agama. Ada tidak dalam hadis ketentuan waktu ngajinya itu harus dari maghrib sampai isya? Enggak ada. Diubuk-ubuk dalam hadis kitab apapun, enggak bakalan ketemu bahwa Rasulullah dengan para sahabatnya kalau habis maghrib duduk bersama ngaji tauhid sampai isya. Enggak ada. Ubuk di mana juga enggak ada. Bid'ah tidak berarti ini? Bid'ah. Bid'ah tidak? Bid'ah. Tidak ada di zaman Rasulullah ngaji seperti ini, apalagi dikhusus dengan ngajinya tauhid malam minggu. Enggak ada. Tapi ini masuk dalam qawaid perintah syara, masuk dalam kaidah perintah syariat. Syariat merintahkan kita untuk belajar, yang belajar itu tidak terikat oleh waktu dan tidak terikat oleh materi. Ya tentu materinya adalah materi keagamaan, tapi materi keagamaan kan banyak, dan tauhid adalah di antara yang pokok dalam hal ini. Nah begitu. Jadi tidak semua bid'ah itu adalah perkara yang sesat. Ada banyak perkara-perkara baharu yang baru dirintis belakangan setelah wafatnya Rasulullah atau setelah habisnya masa para sahabat. Ada banyak. Tangqitul masahif, pembuatan titik-titik terhadap beberapa huruf Al-Quran. Yang membuatnya pertama kali adalah Al-Imam At-Tabi'iyul Jalil, Al-Imam Yahya ibn Ya'mar, seperti diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Bakar ibn Abi Dawud dalam kitab Al-Masahif. Jadi Utsman yang walaupun beliau orang yang pertama merintis atau merintis proyek pembukuan Al-Quran itu, betul beliau, tapi saat ditulisnya tidak ada titik-titik dalam Al-Quran, apalagi harokat. Itu harokat jauh belakangan. Bahkan titik-titik itu tidak ada. Gak usah ditanya bagaimana bacanya, ya, mereka paham. Jauh sama kita beda. Kita jangan kata nggak ada titik, nggak ada harokatnya. Yang udah ada titik, ada harokatnya. Banyak yang belepotan, banyak yang belepotan. Kalau dikatakan semua bid'ah sesat, tanya kepada dia, kamu baca Quran tidak? Dia menjawab, saya baca Quran. Lihat Quranmu, Quranmu Quran bid'ah. Di zaman Rasulullah belum dibukukan, bahkan Utsman yang membukukan Al-Quran tidak ada harokatnya, tidak ada titiknya. Buangin tuh harokat titik. Bisa baca nggak dia? Bid'ah. Bahkan terang-terangan Umar bin Khattab mengatakan bid'ah itu ada yang baik. Beliau mengatakan salat tarawih yang beliau rintis. Beliau merintis salat tarawih. Di zaman Rasulullah tidak ada salat tarawih. Tidak ada salat dinamakan dengan salat tarawih di malam Ramadan, tidak ada. Yang pertama kali membuatnya siapa? Umar. Begitu Umar masuk ke masjid Rasulullah, dia mendapati umat Islam berantakan di malam Ramadan. Ada yang sedang ruku, ada yang sedang sujud masing-masing. Ada yang sekian salat, yang sekian salat. Mereka menghidupkan malam Ramadan. Yang ada seperti itu, menghidupkan Ramadan. Umar melihat
Kata beliau apa? Law jama'tuhum ala imamin wahid lakana ahsan. Kalau saya himpunkan mereka dengan satu imam, maka akan lebih baik. Maka kemudian dipanggillah sahabat Rasulullah yang seorang ahli qiraah, yaitu sahabat Ubay ibn Ka'ab. Karena Rasulullah di masa hidupnya berkata, aqra'ukum Ubay, kata Rasulullah. Orang yang paling ahli qiraah di antara kalian adalah Ubay. Tentu yang dimaksud qiraah bukan hanya cakep bacaannya sampai muter-muter kepala pakai nagong gitu. Tapi aujuhul qiraah, aujuh al-qiraah. Ubay itu adalah yang terkemuka dalam bidang ini, dalam bidang qiraah. Rasulullah mengatakan demikian, aqra'ukum Ubay. Maka kemudian oleh Umar diperintah Ubay ini. Umar saat itu khalifah. Kemudian Ubay panggil, suruh jadi imam. Salatlah kemudian 20 rakaat. Berapa? 20 rakaat. Yang kemudian itulah yang disebut dengan salat tarawih. Jadi yang namanya salat tarawih 20 rakaat. Setelah salat, kemudian apa? Umar berkata di hadapan umat Islam, kata Umar apa? Ni'matil bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Jadi Umar menetapkan ada yang namanya bid'ah yang baik. Nah, ngapa di zaman sekarang ada orang hanya dengan tampilan jenggot panjang doang lantas mengatakan semua bid'ah sesat? Umar mengatakan bid'ah ada yang baik. Beliau mengatakan salat tarawih ni'matil bid'ah. Nyatanya beliau menyebut bid'ah. Diriwayatkan oleh banyak para ulama. Diriwayatkan oleh banyak para ulama perkataan Umar ini. Kemarin minggu yang lalu kita sudah membahas perkataan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, imam kita, sahibul madhhabin nafis, Al-Imam Muhammad ibn Idris. Imam madhab kita, Al-Imam Syafi'i Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i, imam madhab, imam mujtahid. Beliau mengatakan al-muhdatsatu minal umuri durbani. Beliau mengatakan perkara-perkara baharu dalam urusan agama ini ada dua macam. Ma uhditsa ala ghairi misalin sabiq. Ma uhditsa mimma yukhalifu kitaban aw sunnatan aw asaran aw ijma'an fahadhihi al-bid'atu ad-dhalalah. Kata Imam Syafi'i, perkara baharu yang menyalahi Al-Qur'an. Catat di sini, ma yukhalifu. Ma uhdisa mimma yukhalifu. Garis bawah di sini. Apa? Menyalahi kitaban Al-Qur'an atau sunnatan atau hadis atau ijma'an, menyalahi ijma' para ulama, atau asaran atau asar. Asar itu af'al wa aqwalus sahabah. Perkataan atau perbuatan para sahabat, namanya asar. Kata Imam Syafi'i, fahadhil bid'atud dhalalah. Maka inilah yang disebut bid'ah sesat. As-saniyatu, dan yang kedua, ma uhdisa minal khair. Ma uhdisa, sesuatu yang dirintis dari kebaikan, la yukhalifu liwahidin min hadha, tidak menyalahi satu pun dari perkara-perkara itu tadi. Tidak menyalahi Al-Quran, tidak menyalahi hadis, tidak menyalahi ijma', tidak menyalahi asar. Kata Imam Syafi'i apa? Kata Imam Syafi'i, fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah. Maka ini adalah perkara baharu yang tidak tercela. Lebih dari cukup ini perkataan Imam Syafi'i, imam mujtahid, dikutip oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqibus Syafi'i.
Lalu Al-Imam An-Nawawi barusan yang kita baca mengutip apa yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam yang gelarnya Sultanul Ulama. Bahkan membagi bid'ah tidak hanya kepada 2, beliau membagi bid'ah kepada 5. Nah, maka kalau di zaman sekarang kemudian umpama kita mendapati ada orang hanya sebatas jenggot doang panjang, pakai gamis, tapi dia mengatakan semua bid'ah sesat, apapun yang tidak ada di zaman Rasulullah sesat, itu jangan diikuti. Pendapat menyimpang dari ajaran umat Islam, dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para imam Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi, Al-Imam Al-Izz Ibnu Abdissalam, juga para ulama lainnya menyebutkan bid'ah ada yang baik. Lebih dari cukup apa yang kita kutip tadi. Al-Imam Asy-Syafi'i bagi bid'ah kepada 2. Umar Ibn Khattab mengatakan ada bid'ah yang baik. Kurang apa? Jadi ngotot semua bid'ah sesat, semua bid'ah sesat. Muka lu juga sesat. Emang muka lu ada di zaman Rasulullah? Lanjut. Awil makruhi, atau umpama masuk itu al-muhdatsa atau perkara baharu dalam qawaid makruh, fa makruhatun, maka berarti bid'ah makruhah. Awil mubahi, atau masuk dalam qawaid al-ibahah, qawaid yang memubahkan, fa mubahatun, maka berarti itu bid'ah mubahah. Zaman Rasulullah ada enggak nasi wuduk? Hah? Kagak ada, dari mana nyari nasi wuduk? Enggak ada. Apa itu? Kebab, hotdog, anjing panas. hotdog apa tuh hotdog? Apalagi itu? Pangsit ada kagak? Zaman Rasulullah kagak ada. Rasulullah umumnya di masa itu yang dimakan adalah apa? Gandum. Kita di sini kagak ada yang pernah makan gandum. Paling makanan-makanan ringan terbuat dari gandum. Apa itu namanya itu? Namanya roti-rotian kali dari gandum, nggak tahu saya. Biskuit kali. Lalu kita rubah makanan tersebut menjadi apa? Nasi wuduk, tambah pecel lele sama tahu, kadang-kadang goreng ayam, kasih sambal. Nikmat betul. Nikmat betul itu. Bid'ah kagak itu? Bid'ah kagak ada di zaman Rasulullah. Boleh tidak? Boleh aja, mubah, kagak apa-apa. Emang apa? Mengganti gandum dengan nasi mubah aja, enggak apa-apa. Kasih sambalnya sambal apa? Terasi, bau-bau terasi belacan. Iya. Sama tekokak. tekokak. Kagak ada itu makanan begitu di zaman Rasulullah, mana ada. Nah, jadi kesimpulannya tidak setiap apa yang tidak ada di zaman Rasulullah lalu kemudian baru ada belakangan di zaman kita ini, misalkan dalam urusan agama atau yang terkait dengan praktek ibadah, dan itu banyak. Tidak semuanya itu mesti dikatakan sesat.
masjid Rasulullah dengan masjid orang di zaman kita sekarang jauh berbeda. Masjid Rasulullah kagak ada keramiknya, apalagi dikarpetin begini, apalagi pakai AC kipas angin, kagak ada. Kita sering dengar kisah ada Baduy kencing di pojokan masjid di zaman Rasulullah. Mengapa? Karena dia pikir nyerep, dia kencing aja di dalam masjid di pojokan. Ditegur oleh para sahabat. Kalau bahasa kitanya mah ditegur, semacam diteriakin. Kalau anak-anak muda mungkin teriaknya, woi, gitu. Tapi kemudian para sahabat itu diterangkan oleh Rasulullah, diemin maksudnya gitu, diem, jangan suruh kabur, lagi kencing suruh kabur, yang ada belepotan deh. Didiamkan para sahabat tersebut oleh Rasulullah. Setelah selesai, Rasulullah merintah mengambilkan air kemudian disiram, dan betul-betul memang nyerap. Itulah model masjid Rasulullah. Artinya apa? Tidak ada ubinnya, emang tanah aja. Sekarang ada masjid model kayak begitu? Kagak ada masjid kayak begitu, semua karpet semua kayak gini. Si Baduy umpama orang selugu-lugunya orang ketemu masjid zaman sekarang kayak gini, nggak ada yang bakalan kencing di masjid pojokan sini, apalagi di karpet, kecuali orang gila. Kecuali orang gila. Ini orang asal dia normal, lugu selugu apapun, nggak bakalan dia kencing di masjid-masjid kayak kita begini. Adapun si Baduy tadi dalam cerita Rasulullah di zaman itu, karena emang dia mikir apa? Nyerap, dia kencing aja udah di situ. Tuh bandingkan masjid kita dengan masjid Rasulullah dahulu. Model masjid yang ada sekarang pada bid'ah tidak? Bid'ah. Bahkan yang membuat mihrab, tempat imam seperti ini namanya mihrab, adalah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Siapa? Khalifah Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatul Rashid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah. Masjid Rasulullah enggak ada mihrabnya. Enggak ada mihrabnya. Oh, begitu aja segi empat. Masjid Rasulullah seperti itu. Jadi mihrab bid'ah tidak? Bid'ah. Barang baru, tidak ada di zaman Rasulullah, tidak ada di zaman para sahabat. Yang pertama kali membuat mihrab itu adalah Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz. Masya Allah, banyak sekali bid'ah-bid'ah dalam syariat ini yang itu dirintis oleh para ulama, dan yang paling nyata adalah ilmu agama ini dalam berbagai bidangnya. Kalau bukan karena para ulama, habis ajaran syariat ini. Sesungguhnya para ulama itulah yang mengemban amanat ilmu syariat ini dari Rasul dan para sahabatnya dengan cara dibukukan, dikodifikasi, dijabarkan, diperluas. Karena ada kaedah, karena hadis-hadis Rasul itu ada yang dalam bentuk kaedah-kaedah yang menjadi sumber bagi penetapan hukum. Tentu yang mengambil intisari dari kaedah-kaedah tersebut adalah para imam mujtahid, orang-orang yang memiliki otoritas untuk itu, keilmuan yang mumpuni. Para imam mujtahid dalam hal ini, bukan orang-orang semacam kita. Jadi besar sekali jasa para ulama. Nah, mereka itu banyak yang membuat bid'ah. Dalam ulumul Quran, dalam Al-Quran sendiri itu tadi kita ceritakan seperti itu adanya. Lalu kemudian berkembang, ada namanya ulumul Quran. Dibicarakan dalam ulumul Quran itu berbagai hal. Misalkan ayat ini disebut ayat Makkiyah, ini Madaniyah, surat pun ini disebut surat Makkiyah, Madaniyah. Kemudian disebut ini ayat, ada yang disebut dengan Shaifiyah, ada Syitaiyah. Ini ada ayat yang am, ada khos, ada mutlak, ada muqayyad. Kemudian dibahas tentang sababun nuzul. Jadilah apa yang disebut dengan ulumul Quran. Dibukukan oleh para ulama kita sampai berjilid-jilid. Al-Imam
Jalaluddin Asyuti kemudian membukukannya jadi satu jilid tebal, namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Al-Imam Az-Zarkashi membukukan juga beberapa jilid menjadi Al-Burhan fi Ulumil Quran. Isinya itu ulumul Quran, yang notabene bahasan di dalamnya itu adalah barang-barang baru yang nggak ada di zaman Rasulullah, nggak ada di zaman para sahabat. Jadi kategorinya bid'ah tidak itu? Secara bahasa bid'ah. Nah, jadi jangan ikut-ikutan ngaco, ngikutin sebagian orang mengatakan semua bid'ah sesat. Orang-orang yang sangat kaku dalam cara beragamanya, yang padahal dia sendiri sebenarnya banyak melakukan perkara-perkara bid'ah. Jadi membid'ahkan sembarang orang itu sebenarnya sudah bid'ah juga. Iya. Emang Rasulullah dulu seenaknya ngomong bid'ah. Model kayak dia di zaman sekarang ngomong semua orang selain kelompok dia sebut bid'ah. Bangga lagi dia mengatakan, ngaji di majelis kita beda dengan majelis di tempat jauh. Di majelis kita asal sekali dua kali datang udah tahu bid'ah. Bangga lagi dia mengatakan. Dia kata udah tahu bid'ah, keluar dari majelisnya ngebidahin orang akhirnya. Semua disatin sama dia. Kata dia di majelis nama dituduh-tuduh oleh majelis dia bertahun-tahun kagak kenal bid'ah juga. Nih majelis kita ini. Bangga lagi dia. Menyesatkan orang bangga dia. Nauzubillah. Wallahu a'lam bishawab.